Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang para penentang dakwah Nabi Muhammad. Kenapa kita harus mengenal mereka? Karena dengan mengenal mereka, kita bisa mengagumi Rasulullah. Kok bisa? Kan sesuatu yang hebat akan terlihat hebat ketika dihadapkan dengan dalam tanda kutip musuh yang hebat juga. Liverpool dikatakan hebat karena mampu mengalahkan Barcelona yang juga dikenal sebagai tim hebat kan. Kalau Liverpool mengalahkan PSS Sleman mungkin tentu tidak begitu hebat karena itu sudah wajar. Oke, kita mulai pembahasan kali ini dari tokoh pertama yaitu Abu Jahal. Jawaban teman-teman sudah bagus kemarin, namun ada beberapa yang masih belum bisa membedakan antara Abu Jahal dan Abu Lahab. Yang pamannya Nabi Muhammad itu adalah Abu Lahab ya, bukan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal itu tepatnya pamannya Umar bin Khattab, tapi dari garis keturunan ibunya Umar. Nama aslinya adalah Amr bin Hisham dan diberi gelar Abu Al-Hakam oleh masyarakat Quraisy karena ia dikenal sebagai pemimpin yang baik. Nah, ini berbanding terbalik dengan gelar yang diberikan oleh kaum muslim yang menyebutnya sebagai Abu Jahal. Dalam posisinya di Quraisy, ia memiliki posisi yang cukup tinggi. Meski tetap dalam Quraisy tidak ada sistem pemerintahan yang kayak kita sekarang, tapi Abu Jahal memiliki peranan penting dalam pengambilan keputusan-keputusan para pembesar Quraisy. Apa yang dilakukannya untuk menentang dakwah Islam? Pertama, strategi yang dilakukan adalah memengaruhi orang berdasarkan status sosialnya. Jika orang dari kalangan bangsawan, Abu Jahal mengajak berdialog mereka dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan logika mereka seperti pertanyaan, relakah kalian meninggalkan kepercayaan nenek moyang? Terus, di mana letak kehormatanmu? Nah, ini ditekankan tentang kehormatan mereka, jadi kebangsawanan mereka. Ini berbalik dengan cara pandang Islam yang dimana tidak ada sistem kelas sosial di sana. Apabila bertemu dengan seorang pedagang, Abu Jahal menakut-nakutinya dengan berbagai ketidakberuntungan. Apabila dari kalangan orang miskin, dia akan langsung mengancam keluarga mereka dan bahkan melakukan kekerasan fisik. Kebencian Abu Jahal ini tidak hanya berdasarkan pada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, melainkan sudah lebih dari itu, yaitu membenci individu Muhammad itu sendiri. Rasa ini menjadi faktor utama. Jelas persaingan antar suku jadi landasannya. Karena apa yang dilakukan oleh sukunya Nabi Muhammad yaitu Bani Hashim, klan ya, mungkin bahasa saya klannya itu Bani Hashim, itu bisa disaingi oleh Bani Makhzum, klannya Abu Jahal. Mulai dari menjamu jamaah haji, perdagangan, kesuksesan dalam berdagang, sedekah sebanyak mungkin, itu bisa dilakukan oleh Bani Makhzum, klannya Abu Jahal untuk menyaingi Bani Hashim. Namun ketika muncul seorang nabi di Bani Hashim, itu yang membuatnya marah besar karena susah untuk disaingi oleh klannya Abu Jahal. Abu Jahal ini seorang politikus ulung, pemimpin yang memiliki kemampuan mempengaruhi orang-orang banyak di sekitarnya. Beberapa kasus terlihat contohnya ketika Uqbah bin Rabi'ah pernah menyampaikan untuk melepaskan saja Muhammad dengan dakwahnya, toh nanti kalau Muhammad menjadi pemimpin seluruh tanah Arab itu juga baik juga untuk suku Quraisy. Namun pada waktu itu Abu Jahal menggiring pemahaman masyarakat agar tidak mengarah ke situ dan tetap menentang dakwah Muhammad dengan memaparkan alibi-alibi yang dianggap logis oleh masyarakat pada waktu itu. Kasus boikot Bani Abdul Muthalib yang begitu mengenaskan atau begitu sadis menurut saya, itu juga atas usul Abu Jahal. Meski pada waktu itu sebenarnya menentang norma yang berlaku di masyarakat Quraisy. Abu Jahal sendiri tewas dalam perang Badar. Sebenarnya ia sudah diberi nasihat untuk tidak berangkat ke Badar lagi-lagi oleh sahabatnya yaitu Uqbah bin Rabi'ah karena penyanderaan Abu Sufyan oleh kaum muslim adalah cuma isu. Karena Abu Sufyan ternyata baik-baik saja. Namun
dengan kesombongannya, ia tetap bersikeras mengajak pasukannya menuju Badar untuk menghancurkan kaum muslim. Setelah itu berencana berpesta pora di Badar. Namun di situ Abu Jahal malah menjemput ajal. Tokoh kedua adalah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini berasal dari klan yang sama dengan Abu Jahal, yaitu Bani Makhzum. Ia diberi gelar Al-Walid atau si tunggal atau satu-satunya, karena pada masa jahiliyah ia orang satu-satunya membuat kiswah Ka'bah sendiri dalam 1 tahun. Kiswah itu penutup Ka'bah itu ya, kain penutup Ka'bah. Selain itu gelar itu disematkan karena ia juga dianggap paling kaya hartanya dan memiliki anak paling banyak. Walid bin Mughirah ini memiliki pola hidup dan aturan ketat karena memang ia dikenal sebagai pejabat Quraisy yang berposisi sebagai hakim. Ia juga dikenal merupakan orang yang pertama melarang minum khamr di masa jahiliyah. Padahal itu sudah menjadi tradisi di masyarakat jahiliyah. Ia diceritakan sempat memukul anaknya karena ketahuan minum khamr. Ia dikenal juga sebagai orang pertama yang mentradisikan memasuki Ka'bah dengan melepas sepatu dan sandal. Kebiasaan ini diteruskan pada masa Islam. Selain itu, Walid bin Mughirah ini juga yang menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri di masa jahiliyah. Di masa Islam, hukum ini sempat diterapkan meski pada masa Khalifah Umar bin Khattab mengalami perubahan. Walid bin Mughirah ini dikenal sebagai hakim yang bijak di masa jahiliyah. Jadi harusnya ia mampu memahami dan menerima Islam dengan segala kapasitasnya. Tetapi faktor kesombongan yang terdapat pada dirinya yang membuatnya akhirnya menyulut permusuhan dengan Rasulullah. Ia khawatir jika Islam nantinya akan menjadi penghalang dan memudarkan pamornya sebagai tokoh yang dihormati di kalangan masyarakat Quraisy. Selain itu, faktor persaingan politik tadi antara Bani Makhzum dan Bani Hashim juga turut memicu pemusuhan ini. Al-Walid merasa lebih berhak menjadi nabi karena ia seorang pemuka yang kaya raya, paling kaya di daerahnya. Dalam sebuah kesempatan ia menebar wacana harusnya wahyu itu diturunkan kepada siapa saja, bukan hanya monopoli Muhammad. Di lain kesempatan ia merasa lebih berhak menerima wahyu. Di sebuah kesempatan ia pernah menyampaikan bagaimana mungkin wahyu Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad bukan kepadaku. Tokoh Walid bin Mughirah ini sering diabadikan dalam beberapa ayat Quran seperti Al-Mudaththir dan beberapa surat lainnya. Ada yang bilang ini tokoh ini diabadikan di Quran sebanyak 100 ayat yang membicarakan tentang dirinya. Al-Walid meninggal dunia pada usia sekitar 90 tahun. Itu karena dia tidak sengaja menginjak anak panah dan kemudian membuatnya infeksi, lama-lama membusuk dan ia meninggal. Tokoh selanjutnya adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ini merupakan pembesar Quraisy yang juga merupakan mertua dari Abu Sufyan bin Harb. Utbah ini sebenarnya lebih lunak dibandingkan dua nama yang telah kita bahas sebelumnya. Ia merupakan orang yang diutus oleh Quraisy untuk berdialog dengan Nabi Muhammad, menawarkan kekayaan, perempuan-perempuan cantik, kedudukan sebagai raja agar Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Tetapi jelas ditolak oleh Nabi dengan cara yang halus. Respon Nabi Muhammad pada waktu itu sempat membuat Utbah kagum dengan Nabi Muhammad. Ia pun sebenarnya juga tahu beberapa ayat Al-Quran yang disampaikan Muhammad ketika merespon ajakannya itu bukan produk dari Muhammad sendiri. Karena keindahannya, susunan katanya mustahil diciptakan oleh seseorang. Mengapa demikian? Karena memang Utbah bin Rabi'ah ini paham tentang syair yang ada pada waktu itu. Namun kesombongan dan keengganan tunduk di bawah bayang-bayang Muhammad yang dari Bani Hashim menghalanginya untuk mengakui Islam. Utbah bin Rabi'ah ini juga pernah mengajar Abu Bakar As-Siddiq sampai pingsan
dipukul sampai pingsan karena melindungi Rasulullah ketika terjadi pengeroyokan pembesar Quraisy di sekitar Ka'bah kepada umat muslim, terutama Rasulullah. Utbah ini nantinya tewas di perang Badar ya. Di perang Badar ia menjadi salah satu korban dari suku Quraisy selain juga Abu Jahal. Selanjutnya adalah Abu Sufyan bin Harb. Tokoh ini cukup berperan besar ketika perang Uhud karena pada perang Badar pemimpin pasukan masih di tangan Abu Jahal, tapi ketika perang Uhud kepemimpinan Quraisy itu beralih ke Abu Sufyan karena tokoh-tokoh tua pada waktu itu sudah tewas. Perang Khandaq pun dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam itu sebelum peristiwa pembebasan Mekah. Setelah masuk Islam, ia memiliki jasa juga ketika melakukan peperangan melawan gerakan Nabi palsu di zaman Khalifah Abu Bakar. Abu Sufyan ini memusuhi Islam, itu latar belakangnya sama dengan tokoh-tokoh sebelumnya, yaitu tentang kedudukannya yang mulai terancam. Selain itu juga karena ia merasa dari suku yang lebih tinggi dari sukunya Rasulullah. Namun Abu Sufyan adalah politikus yang cukup pintar menimbang keuntungan dan keburukan. Jadi ketika peristiwa di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, ia mulai memikirkan untuk masuk Islam dan akhirnya masuk Islam juga pada waktu itu karena memang Quraisy tidak mungkin melakukan perlawanan lagi kepada Nabi Muhammad. Demikian untuk Abu Sufyan bin Harb. Ini beda ya dengan Abu Sufyan bin Harits yang pamannya Rasulullah. Itu beberapa teman kemarin masih ada yang belum bisa membedakan antara Abu Sufyan bin Harb dan Abu Sufyan al-Harits atau pamannya Rasulullah. Abu Sufyan bin Harb adalah leluhurnya Bani Umayyah. Kita lanjutkan Abu Lahab. Abu Lahab ini yang benar-benar pamannya Nabi ya. Abu Lahab sendiri itu pamannya Nabi tapi beda ibu dengan bapaknya Nabi atau Abdullah. Abdullah itu seibu dengan Abu Thalib, yaitu Fatimah binti Amr ibunya. Sedangkan Abu Lahab ini anak tunggal dari Lubna al-Khuzaiyah. Nama lengkapnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Julukan Abu Lahab diberikan karena ayahnya. Julukan Abu Lahab diberikan oleh ayahnya karena ia memiliki wajah yang tampan serta berbadan gemuk dan gempal. Berbeda dengan saudara-saudara Abu Lahab yang terkenal sangat halus, Abu Lahab ini terkenal sangat tamak dengan harta. Ia dikenal pemuja kemapanan dan anti perubahan sehingga ketika ada perubahan yang dibawa oleh keponakannya yaitu Muhammad, ia bereaksi sangat keras menentang. Walaupun gila harta, Abu Lahab ini terkenal sebagai penyayang keluarga, baik kepada anak-anak maupun istrinya. Awalnya Abu Lahab ini berharap kelahiran Muhammad memberikan berkah bagi keluarga besarnya. Ia merasa beliau adalah pembawa keberuntungan bagi keluarga besar Abdul Muthalib. Sampai-sampai kedua anak Rasulullah diminta menjadi menantunya. Akan tetapi setelah Nabi mulai melakukan perubahan, yaitu telah menjadi Nabi, Abu Lahab berbalik arah memusuhinya. Saking cintanya dengan istrinya, Abu Lahab mudah sekali terpengaruh oleh istrinya. Istrinya ini yang sangat membenci Rasulullah. Namanya Ummu Jamil. Seiring berjalannya waktu, Abu Lahab semakin tidak terima dengan Rasulullah. Apalagi semakin banyak yang mendengarnya dan ia merasa posisinya sudah direbut oleh keponakannya itu. Abu Lahab tidak ikut dalam perang Badar, namun ia mengutus seorang dan ia beberapa saat kemudian sakit dengan pembusukan lambung dan tewas dengan meninggalkan bau yang menyengat. Jadi meninggalnya cukup tragis Abu Lahab ini.
Oke, demikian tadi beberapa tokoh dari golongan tua Quraisy yang menentang Rasulullah. Kali ini kita sekilas saja membahas tentang golongan mudanya, yaitu Umar bin Khattab, Amr bin As, dan juga Khalid bin Walid. Ketiganya ini hampir sebaya, namun Umar bin Khattab lebih muncul jiwa kepemimpinannya. Ia memiliki peran penting dalam musyawarah orang-orang Quraisy. Sedangkan Khalid bin Walid, Amr bin As itu cerdas namun masih di bawah bayang-bayang ayah mereka. Ketiganya melakukan penolakan jelas berbeda dengan orang-orang tua sebelumnya. Kalau Khalid bin Walid, Amr bin As itu jelas ikut kepada keluarganya ya. Orang tua mereka ikut membenci karena itu. Tapi kalau Umar bin Khattab ini menurut saya penolakannya itu lebih objektif karena tidak ada unsur dengki di dalamnya kepada Nabi Muhammad dan ajarannya. Umar bin Khattab melakukan penolakan terhadap Islam itu awalnya karena merasa kedatangan Muhammad dengan risalahnya itu telah menghancurkan kesatuan atau kebersamaan dari umat Quraisy. Singkatnya mungkin Islam datang itu memecah belah umat Quraisy. Umar bin Khattab yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi itu merasa itu tidak baik, jadi ia melakukan penolakan terhadap Nabi Muhammad dan ajarannya. Walaupun nanti dalam perjalanannya ia berbalik menjadi seorang pejuang muslim yang hebat. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah, itu pernah mendoakan diberi hidayah dua pembesar Quraisy itu, yaitu Al-Hisham atau Abu Lahab atau Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah pernah mendoakan dua orang tersebut, salah satunya mohon dimasukkan ke Islam, dan jawabannya itu adalah Umar bin Khattab yang diberi hidayah. Untuk Amr bin As dan Khalid bin Walid ini masuk Islamnya hampir bersamaan. Itu dilakukan ketika adanya kesepakatan genjatan senjata. Keduanya nanti menjadi tokoh yang sangat penting dalam sejarah perjuangan Islam. Khalid jelas menjadi panglima perang yang cukup berjasa besar ketika menghancurkan gerakan Nabi palsu, termasuk juga Amr bin As juga nanti sangat berjasa ketika melakukan pembebasan di Mesir. Sampai di sini teman-teman pembahasan kita kali ini. Kita dapat mengambil pelajaran dari semua ini adalah beberapa tokoh tadi yang membenci banget Rasulullah itu awalnya adalah orang-orang terpandang di kalangan masyarakat. Bahkan terdapat yang terkenal seperti Walid bin Mughirah, itu akhlaknya sangat baik, sedekahnya juga sangat baik. Namun mereka semua itu akhirnya kalah dengan kesombongan dan merasa paling tinggi di antara yang lain. Jadi itu yang harus jadi pelajaran kita. Kita kadang sudah berbuat baik, tapi ketika dihadapkan dengan keadaan yang menyudutkan kita atau merusak zona nyaman kita, kita bisa berubah 180 derajat. Jangan sampai kita seperti itu. Tetap ikuti hati nurani, karena hati nurani tentunya tidak pernah berbohong. Jadi jahiliyah itu menurut saya adalah ketika kita tidak melakukan apa yang dikatakan hati nurani. Bodohnya orang jahiliyah adalah bodoh yang tidak mengikuti kata hati nurani, karena jelas mereka memahami apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar, namun mereka melakukan penolakan karena kesombongannya, karena iri hatinya. Dan itu dapat terlihat jelas ketika dari kalangan muda yang irinya tidak begitu besar dan lebih bisa mengikuti hati nuraninya, sehingga Umar bin Khattab, Amr bin As, dan Khalid bin Walid itu nantinya masuk Islam. Jadi mari belajar untuk menyingkirkan iri, menyingkirkan dengki,
dan tetap berpegang pada apa yang dikatakan hati nurani. Baiklah, sampai di sini saya harapkan absensi kehadiran di e-learning jangan lupa diklik. Setelah itu jangan lupa komen di kolom komentar nama dan kelas sebagai tanda telah menyimak video ini. Kalau ada pertanyaan jangan segan untuk menulis di kolom komentar. Sewaktu-waktu nanti saya bisa menjawab. Terima kasih. Atas salah katanya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di hari yang indah.